terungkap kesalahan sejarah tentang Sheikh Siti Jenar yang menjadi fitnah. 1. Menganggap bahwa Sheikh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Sheikh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candaki pun riwayat Jati, Alih Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2002, halaman 1. Cerita masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondeneka Cariyo Sien lemah bang punika asal saking cacing, punika det sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon. Griya ing dusun Lemah Bang. Adapun diceritakan kalau Lemah Abang, Sheikh Siti Jenar, itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata. Bertempat tinggal di desa Lemah Abang. 2. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Sheikh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Sheikh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Sheikh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baka. Fana wal baka sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Sheikh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baka, tauhid Qurani dan tauhid syar'i. 3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Sheikh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji Desbe. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Sheikh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Sheikh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. 4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Sheikh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Sheikh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing, jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kuara. Hanya mereka berkata bahwa Sheikh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Cerita bahwa Sheikh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di Tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal haya'ah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini
Menurut ahli sejarah Islam Indonesia Azumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah dengan 3 kelas. 1. Kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priai, diidentikan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. 3. Kelas abangan, diidentikan dengan Syaikh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Terima kasih. Subscribe. Rahayu Malik.